Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Arifin, NIM 200222156, Prodi Administrasi Publik Reguler 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengawasan pembangunan daerah. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian dari pengawasan pembangunan daerah. Pengawasan pembangunan daerah merupakan proses pemantauan, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan di suatu daerah untuk memastikan bahwa proyek tersebut berjalan sesuai dengan peraturan, standar, tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu tujuan dari pengawasan pembangunan daerah, yaitu yang pertama memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar teknis dalam pembangunan, dan yang kedua yaitu mencegah korupsi. Salah satu contohnya yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan proyek. Yang ketiga yaitu menjamin kualitas dan keamanan infrastruktur yang dibangun. Dan yang keempat, memastikan keberlanjutan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. Dan yang terakhir yaitu menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Selanjutnya manfaat, yaitu yang pertama mencegah penyalahgunaan dan korupsi, dan yang kedua menjamin kualitas dan kesesuaian, ketiga memastikan keselamatan, mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan yang terakhir publik, konsultasi atau forum partisipatif. Yang kedua pelaporan masalah, yang ketiga monitoring dan pemantauan, yang keempat penegakan akuntabilitas, dan yang kelima advokasi dan pemobilisasi, yang artinya masyarakat dapat mengorganisir diri mereka sendiri, membentuk kelompok advokasi atau bergabung dengan lembaga masyarakat sipil yang memiliki peran dalam pengawasan pembangunan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengawasan, yaitu yang pertama pengawasan fit for control, yaitu kontrol yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung. Yang kedua concurrent control, yaitu kontrol yang dilakukan saat kegiatan berlangsung. Dan yang ketiga feedback control, yaitu kontrol yang dilakukan setelah kegiatan selesai. Materi selanjutnya yaitu mengenai tanggung jawab yang dilakukan dalam pengawasan pembangunan daerah. Biasanya pemerintah daerah seperti pemerintah kabupaten atau kota atau pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan pengawasan pembangunan di wilayah mereka. Namun tergantung pada proyeknya, mungkin melibatkan berbagai pihak termasuk lembaga pengawasan independen, badan pengatur, dan masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu proses pengawasan pembangunan daerah, yaitu yang pertama perencanaan. Di sini kita harus merencanakan pengawasan berdasarkan proyek yang akan dilaksanakan. Dan yang kedua monitoring, yang dilakukan yaitu pemantauan pelaksanaan proyek secara teratur untuk mengidentifikasi masalah atau pelanggaran yang mungkin terjadi. Dan yang ketiga melakukan evaluasi. Sudah diketahui yang pertama yang dilakukan evaluasi itu yaitu tujuan, waktu, biaya, kualitas, dan kepatuhan terhadap peraturan. Dan yang keempat tindakan perbaikan. Dan yang kelima pelaporan. Di sini dilakukan dengan mengkomunikasikan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Selanjutnya hambatan atau tantangan yang ada dalam pengawasan pembangunan daerah,
yaitu yang pertama keterbatasan sumber daya, yang kedua korupsi, yang ketiga ketidaktransparan, dan yang keempat kurangnya transparansi, dan yang kelima kurangnya partisipasi masyarakat, yang keempat kapasitas institusi, dan yang terakhir perubahan kebijakan dan regulasi. Selanjutnya, materi terakhir yaitu mengenai contoh dari pengawasan pembangunan daerah, yaitu yang pertama, pemeriksaan fisik, kedua, verifikasi keuangan, ketiga, evaluasi jadwal, keempat, audit kualitas, dan yang kelima, monitoring pengadaan, pengawasan lingkungan, partisipasi masyarakat, audit keuangan, evaluasi dampak sosial, dan yang terakhir yaitu pelaporan dan pemantauan. Baik, mungkin itu saja materi dari saya mengenai pengawasan pembangunan daerah. Sekian dan terima kasih. Billahi wasabilhaq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.